Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Mayor Pratama. Seperti biasa, ini adalah channel di mana tempat kita berdiskusi. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang ingin cari tahu akan gua kasih tahu. Nah, sore ini gua kebetulan baru bangun tidur banget. Baru bangun tidur sih sebenarnya, tapi gua kepikiran gua mau bikin channel apa ya. Pas tidur itu, gua mau bikin tutorial. Kebetulan gua ini kan gerinda gue rusak nih ya, dan gue pingin ngasih tahu nih gimana caranya memperbaiki gerinda yang tidak hidup. Nah, jadi misalkan di sini ada yang sama rusak atau nggak bisa hidup, barangkali ini bisa jadi tips atau buat kalian cari tahu gitu gimana memperbaikinya. Kayak nggak usah lama-lama, kita cek dulu aja. On off nya nggak hidup ya, udah di on off dia nggak hidup. Oke, seperti biasa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sini. Kita buka dulu ini bautnya. Di belakang sini nih sebenarnya ada baut. Nah, bautnya ini kita buka dulu. Habis itu baru kita cek. Sekali ibunya. Ini mungkin karena kotor kali ya. Nah. Jangan lupa siapin kuas ya. Kuas buat bersihinnya, boleh kain atau apa gitu. Kebetulan gerinda ini sering gue pakai sih kalau buat motong-motong. Sebenarnya emang gue males sih, sebenarnya gue ada gergaji atau apalagi itu banyak gue, cuman tapi gue males saya makanya. Jadi kan kalau pakai gerinda ini lebih cepet motongnya. Kebetulan kan gue kan lagi ada bikin channel juga ya, bikin kebun kecil di rumah. Nah, jadi pas memotong-motong bambu kayak begini nih agak sedikit PR juga, makanya kalau gerinda ini rusak nih rasanya waduh main melelahkan buat motong doang. Nah, langkah pertama harus lu bersihin dulu nih gerindanya. Sebenarnya sih gue udah punya feeling nih, kalau nggak di stop kontaknya rusak atau dinamonya, tapi biasanya sih kalau mesin ini sih masih bagus karena dia belum ada setahun ya. Tapi biasanya masalahnya tuh di stop kontaknya ini nih, yang on off nya itu. Makanya ini harus dicek dulu, entah dia kebakar, mudah-mudahan sih masih bisa dibenerin ya, atau emang harus diganti gitu. Jadi jangan langsung ngambil kesimpulan, kalau udah rusak bawa ke tukang servis terus atau langsung ganti baru. Jangan, sayang duitnya. Kalau rusaknya cuma kayak begini doang. Ini debunya kita bersihin dulu. Next, udah bersihin kita bongkar dia nih. Di sini nih ada baut nih ya. Ada baut. Bautnya kita lepas dulu. Oke, bautnya kita lepas lagi. Jatuh, jangan sampai hilang. Usahakan jangan sampai hilang. Walaupun kecil ini bisa fatal kalau hilang nih. Bongkar dulu. Setelah dibongkar baru kita cek nih, kita bersihin lagi. Biasanya sih kebakar apa gimana gitu ya. Simple sih sebenarnya ngebenerin ini kalau lu udah biasa ya, apa sih kayak
bikin kabel gitu atau kayak masangin saklar gitu, lu pasti bisa kok benerin ini. Yang penting modal bukan nekat sih ya, yang penting lu pede aja gitu, nggak usah bingung gitu. Nah, ini udah bersih, akhirnya langkah selanjutnya kita bongkar dia. Kita buka. Sebenarnya sih gue harus ada ini alat tester gitu, kebetulan alat testernya lagi nggak ada nih. Ini kita coba aja dulu ya. Kita bongkar, ini dia ada kuncinya nih, ada dratnya. Penuh dengan debu. Sih sebenarnya kalau lu nggak mau ribet sih, sebenarnya sih ini harganya murah. Jadi daripada lu pusing-pusing, lu datang ke toko listrik bilang beli saklar nih, saklar kayak begini nih ya. Ini buat saklarnya Riu, gitu, buat saklarnya Green Riu. Pasti ada yang jual kok, tenang aja. Apalagi di online banyak banget yang jual. Di situ selanjutnya kita bongkar. Keras dia. Nih, sekarang udah tahu nih. Ini kan udah kebuka nih ya. Ini udah kebuka. Nih, lu bisa lihat nih. Ini udah kebuka dia. Nah. Jadi dia tuh modelnya tuh kayak begini nih. Nih. Ini udah kebuka dan ini nih ternyata ada yang lepas nih di dalamnya nih. Nggak kelihatan kali ya silau ya. Di sini tuh ada yang lepas. Dan jadi ini kita benerin dulu nih ini ya. Langkah selanjutnya langsung kita perbaiki ini. Bani debunya udah pas ini. Arusnya nggak hidup, kehalang ini, kehalang kayu dia, bukan kayu sih, serbuk kayu. Sebenarnya sih harus ini yang lubang-lubangnya ini nih harus pakai cotton bud ya.
sebenarnya harusnya ada video ya, video jadi di kamera ini di belakang sini, jadi lu bisa ngeliat proses gue memperbaikinya gimana ya. Tapi karena gue masih berhubung baru ada satu HP doang, HP lagi ya bukan kamera, nggak mau ya ala kadarnya dulu. Ini harusnya pakai kantong bat nih, atau yang biasa dibilang korek kuping lah. Rasa-rasa aja lah ketika ini udah beres atau udah bersih. Langkah selanjutnya seperti biasa. Langsung aja kita pasang dia. Tek. Harusnya ada kamera yang di sini nih, biar ya jangan sampai salah ya, harus naruh positif dan negatifnya ya, bener-bener pas. Sini nih kan ada nih ukurannya nih. Nah, lu masukin batang ini, gampang sih, mudah kok sebenarnya. Lu berani coba aja, berani coba. Setelah itu lu masuk, lu tekan, lu rapihin lagi dia. Nah ini udah rapi.
pas lagi di dalamnya. Udah kita pasang nih, udah kita rekatkan. Sebelumnya kita tes dulu. Ini feeling gue sih bisa sih dia, nggak goyang. Jadi lu buat ngeceknya lu gini naik, kalau cek. Kalau dia nggak ada bunyi berarti dia udah aman lah, udah bisa itu. Setelah itu kita kunci lagi. Ya mohon maaf ya kalau cuman kameranya ada di depan doang. Dan habis itu kita pasangin lagi. Nah, banget ini.
biasanya menghambat arus dia, bukan karat doang yang menghambat arus. Kayu-kayu kayak begini juga bisa dia nih. Nah, baru kita pasang lagi. Nih kita pasang di sini. Pasang. Nah, ini lebih enak. Gua rekamnya lewat sini aja nih ya. Nah, sip. Jadi yang ini kan tadi yang dibersihin ya, nih ini yang dibersihin, tadi udah dibersihin. Dan lo pastiin yang di sininya itu bersih atau nggak ada debu ya. Misal tuh lo bisa lihat tuh di sininya, tapi sebenarnya banyak debu nih tuh, debu-debunya sini. Nah ini udah mulai dibersihin, kita pasang lagi. Nah kita pasang lagi alatnya. Sebenarnya benerin ininya doang sih tadi. Setelah itu kita pasang baut. Kita taruh ringnya di sini. Nah, bener nggak ya cara gue masangin? Kalau emang kayaknya ngeribetin, setelah boleh di komen. Bautnya pasang, jatuh dia. Langkah selanjutnya kita pasang yang satu lagi. Bautnya kemana? Bautnya kemana? Nah, kita kuatin doang. Sip. Nah,
Setelah itu baru kita coba. Hidup bro. Kaget gua. Ya, kita coba. Set. Kita tekan lagi. Ya. Jalan ya. Jalan. Nah, oke. Akhirnya berhasil juga kita memperbaiki ini apa ya namanya, perbaiki grinder U yang rusak nih, banyak batu begini. Ada yang ganjel nih. Kita lihat apa ya? Kita lihat sindrom dia. Kita kencengin aja ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita kencengin. Dan akhirnya mesin Rio ini udah jadi. Nah, jadi ini hasil perbaikan kita. Kita tes sekali lagi ya. Waktunya sekarang kita coba.
Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dari ininya nggak bisa hidup sampai sekarang udah bisa hidup. Terima kasih banget buat kalian, dan jangan lupa kalau emang video ini bermanfaat atau sangat ngebantu banget, boleh kok di like, comment, and subscribe video gue. Jangan lupa dukung terus channel gue. Mohon maaf kemarin-kemarin gue jarang upload video, dan sekarang gue udah upload lagi, udah mulai stabil lagi. Jadi kalau emang kalian ngerasa video ini bermanfaat dan sangat ngebantu banget, boleh di like, comment, and subscribe. Atau misalnya ada yang kurang nih tentang videonya atau cara pengambilannya atau yang nggak jelas apa gimana, nggak apa-apa, komen aja di kolom komentar, bilang. Jadi itu biar buat nambah kedepannya lagi gue lebih baik lagi. Atau emang gue pasti ada yang bilang, nih kameranya nih nggak jelas nih apa gimana pengambilan gambarnya, jadi fokusnya apa ke gue gimana, gue ngerasa pasti kayak begitu. Jadi ya udah, jadi jangan lupa komen aja sesuka kalian, nggak apa-apa. Terus gue cuma mau ngasih tahu doang, kalau biasanya nih ya, kalau ini mesin gerinda ini rusak, jangan langsung di apa-apain, maksudnya jangan panik, cek aja stop kontaknya. Dari pengalaman gue biasa stop kontaknya sih yang bermasalah, apalagi ini masih baru banget ya. Biasa itu stop kontaknya, nggak usah beli-beli lah, benerin gampang kok sebenarnya ngebenerinnya. Kalian modalnya nekat aja ya. Tapi gue mohon maaf, tadi pasti ada yang bilang atau ada yang ngerasa kok nggak ada pengambilan pas ngebenerin stop kontaknya. Maksudnya ada, gue ngambil tapi jauh kan jaraknya. Nah itu mohon maaf juga, karena kalau gue berhubung kamera gue cuma ada satu, yaitu kamera HP doang juga, yang mana itu biasanya orang tuh naruhnya di belakang dia dan satu lagi di depan dia. Jadi ketika dia memperbaiki ada di belakang dia, dan satu lagi untuk openingnya di depan. Karena gue baru ada satu kamera ya, jadi mau nggak mau harus siap ribet lah, kameranya dipindahin gitu ya. Gue cuma ngasih tahu ini cara ngebenerinnya tuh kayak begini, nggak susah kok, gampang banget kayak gitu. Jadi nanti kalau ada yang emang kurang jelas atau yang pingin tahu lebih detail, bisa kok tulis di kolom komentar. Atau juga pingin ngasih masukan nih buat gue, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar ya. Jadi biar masukan kalian itu buat gue lebih baik ke depannya. Ya paling itu doang sih dari gue ya. Selebihnya gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya udah, gue mohon maaf. Next kita sampai bertemu di video selanjutnya. Dan sekarang gue pengen ngelanjutin lagi membuat taman kecil di atas rumah gue. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.